Menyambung video saya sebelumnya mengenai rumus dasar akuntansi. Di video ini kita akan menjelaskan sisi neraca yang berada di sebelah kiri. Bersama saya Nila Kun dari kantor jasa akuntan Nila Kun. Apa itu aktiva? Aktiva adalah semua jenis aset atau harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan mata uang, baik berupa benda maupun hak yang dikuasai. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan aset itu sendiri di accounting apa? Ya, aset itu adalah sumber ekonomi yang diharapkan bisa memberikan manfaat usaha di kemudian hari dan bisa didapatkan dari kegiatan usaha perusahaan di masa lalu. Aktiva di accounting dibagi menjadi current asset, kemudian ada non current asset. Current asset itu apa? Current asset itu adalah biasa disebut dengan aset lancar. Non current asset itu biasa disebut dengan aktiva tidak lancar. Nah, aktiva di accounting tadi kan dibagi menjadi dua, current asset sama non current asset. Dalam penyajiannya di neraca, seperti yang saya sebutkan kemarin, kalau kita bicara masalah accounting, yang selalu dalam bayangan kita adalah neraca. Nah, dalam menyajikannya di neraca, urutannya aktiva ini disusun berdasarkan urutan dari yang paling lancar sampai yang paling tidak lancar. Jadi kalau dari yang paling lancar, berarti dari current asset, dari aktiva lancar, itu misalkan nih, kas. Kenapa kas? Kenapa dikatakan lancar? Karena kas diprediksi, nah dia bisa langsung cair, ya memang kas cair kan, langsung bisa digunakan. Nah itu. Jadi ketika dia langsung bisa digunakan dalam jangka waktu 1 tahun bisa digunakan, ya itulah namanya aktiva lancar. Sehingga paling atas sendiri dalam susunan neraca itu adalah kas. Setelah kas apa? Bank. Nah, kenapa bank? Kenapa bukan bank dulu? Bukan bank dulu, terus kemudian kas. Nah, karena kalau kita prediksi kas itu akan lebih cepat digunakan, bisa digunakan dibanding dengan bank. Walaupun sebenarnya itu sama, seringkali dalam penyajian dalam perusahaan itu dijadikan satu. Karena kas dan bank bisa jadi satu. Kasnya hanya berupa kas kecil. Nah, selanjutnya lagi adalah investasi. Ketika kita punya investasi, itu dia akan masuk juga di dalam aktiva lancar. Sebenarnya sebelum investasi di bawahnya bank itu biasanya yang lebih lancar lagi adalah piutang dagang. Kenapa begitu? Karena jangka waktu piutang kadangkala ada yang dia di bawah 1 tahun ya. Memang di bawah 1 tahun ya, hanya 1 bulan, 2 bulan, nah paling lama 3 bulan. Sehingga piutang usaha atau piutang dagang setelah berada di posisi setelah bank. Begitu tadi contoh-contohnya, jadi kas, bank, piutang, kemudian inventaris, kemudian investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, kemudian ada investasi jangka panjang, lalu aktiva tetap. Itu urutan dalam penyajian laporan keuangan. Tidak mutlak harus seperti itu ya, cuman dalam penyajiannya adalah disusun berdasarkan tingkat kelancarannya. Dari yang paling lancar, paling liquid sampai dengan yang paling tidak liquid. Nah, kalau kita bicara masalah aktiva di dalam neraca itu berada di sebelah sisi kiri. Nah, di sisi kiri berarti artinya di mana? Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, sisi kiri itu adalah sisi debit. Nah, sisi kanan adalah sisi kredit. Nah, sehingga kalau kita bicara aktiva di sisi kiri, sisi debit, apabila harta atau aktiva itu bertambah, maka dia ketika nanti pada saat proses penjualan, kita akan lakukan penambahan itu dengan dijurnal di kolom debit. Saya contohkan, ketika kita terima uang,
penjualan misalkan. Nah, uangnya itu adalah uang tunai. Nah, sehingga ketika kita menerima uang, kasnya kan bertambah, uangnya bertambah, uang yang kita simpan biasanya yang kita pegang itu bertambah. Nah, karena uang bertambah berarti larinya di mana? Larinya adalah di kolom debit. Berarti debitnya adalah kas. Nah, sedangkan penjualan tadi. Nah, penjualan di sini kita belum jelaskan lebih dalam masalah penjualan. Ini hanya sebagai contoh saja. Penjualan tadi berarti larinya akan jadi pasangannya. Uang dari mana diterima? Uang dari penjualan. Berarti lawan transaksinya adalah penjualan. Kalau tadi kasnya bertambah di sisi debit, nah penjualan ini akan bertambah di sisi kredit. Nah, contohnya lagi, misalkan adalah piutang. Piutang itu biasa muncul dari apa? Nah, piutang biasa muncul dari penjualan. Itu kalau piutang usaha. Sama dengan kas tadi. Kalau penjualannya itu secara kredit, karena di akuntansi itu mengakui accrual basis, berdasarkan adalah accrual, bukan cash basis, sehingga akan ada pengakuan penjualan meskipun uang belum diterima. Nah, penjualannya tetap di kredit. Nah, piutangnya bagaimana? Seperti yang tadi saya jelaskan, piutang berada di sisi debit atau di sisi sebelah kiri neraca. Sehingga ketika kita lakukan penjualan, piutang bertambah, berarti jurnalnya adalah piutang di debit, penjualan di kredit. Sekarang kita contohkan lagi untuk uang keluar. Ketika kita melakukan sebuah transaksi pembayaran hutang misalkan, nah berarti kita apa? Mengeluarkan dengan kas misalkan, dengan uang kita berkurang. Nah, uang berkurang artinya bagaimana? Uang itu, kas itu berada di sisi debit. Kalau berkurang berarti dia akan berada di sisi kredit. Nah, untuk apa uang itu? Untuk bayar hutang. Seperti yang lalu kita jelaskan bahwa di neraca di sisi sebelah kanan atau sisi kredit ada hutang. Nah, artinya berarti hutang kita bayar, hutangnya berkurang. Hutang bertambah itu di sisi kredit, kalau berkurang di sisi debit. Nah, sehingga lawannya dengan dengan kas akan jadi jurnalnya hutang di sisi debit, kemudian kas di sisi kredit. Nah, pembayaran hutang dengan kas berarti jurnalnya adalah kasnya berkurang di sisi kredit dan hutangnya berkurang di sisi debit. Nah, debit kredit tinggal mengingat dari neraca. Posisi di neraca seperti apa? Kalau posisi neracanya itu di sisi debit, berarti ketika bertambah dia ada di debit. Ketika posisi neracanya itu ada di posisi kredit, berarti dia bertambah di posisi kredit. Nah, hutang bertambah di sisi kredit. Nah, kas bertambah di sisi debit. Nah, seperti itu kira-kira untuk mempermudah bagaimana kita meletakkan penambahan, apakah itu ada di sisi debit atau itu berada di sisi kredit. Begitu tadi contoh-contoh mudah bukan untuk menentukan debit dan kredit, tinggal ngikutin saja di susunan neracanya di bagian mana. Tadi tinggal nulisin saja ya, dari yang lancar sampai yang tidak lancar, sampai ke aktiva tetap. Nah, kira-kira begitu saja apa yang saya sampaikan pada session kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita sambung lagi. Semoga bermanfaat apa yang sudah bisa kita berikan, kita jelaskan hari ini. Semoga bisa dengan mudah untuk menentukan bagaimana jurnal di kredit atau di debit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.